Iya Bang. Ya apa Bang Il? Perkembangannya yayasan masalah programnya yang insya Allah habis gini kan kita orang mau ngajak no program ini apa sunatan Hitanan Masal hitan masal ya Bang. tanggal 25 Desember Ya ya. insya Allah tanggal 25 bisa. Iya. Insya Allah nanti Hitanan Masal ini diselenggarakan di hotel atau di ballroom khas Surabaya yang disertai 65 ya, 60 peserta 60 peserta ya. 60 peserta. Dan sampai saat ini donasinya baru mencapai berapa? 22 juta ya. 22 juta. Dan acara tanggal 25. Nah, seperti itu. Kita juga jangan pesimis untuk mencari istilahnya dana untuk kemaslahatan umat. Yang pertama, yang di dekat waktu ini nanti ada program Hitanan Masal ini, istilahnya kan kita kan estimasi 60 juta. Ya. Nah, 60 juta itu mencakup 30 juta untuk tim medis, yang 20 jutanya istilahnya konsumsi dan tempat acara, dan sisanya dibuat perlengkapan atau souvenir untuk peserta. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita juga mendapatkan dana sekitar 22 juta. Pokoknya intinya semua tim jangan pesimis, tetap optimis, karena kita selama ini mencari dananya melalui sosial media, tidak mencari dana melalui proposal, datang setiap rumah kita datangi, tidak. Terus kita tidak pernah minta atau istilahnya setiap perorangan kita telponi, tidak. Kita tetap dengan jalur media, kita share, yang mau ngasih ahlan wa sahlan, tidak pun tidak masalah. Padahal acara ini kita selenggarakan di kota Surabaya. Ya, pada dasarnya, pada umumnya yang harus memperhatikan kita ini istilahnya yang terutama donatur Surabaya. Tapi kita donatur Surabayanya saja, kalau dari 100% saja itu ada 5%. Dan itu belum tentu juga anggapannya senang dengan adanya program ini. Kita wallahu alam, atau mungkin belum berpartisipasi, wallahu alam. Apa mungkin dia masih belum mempercayai dengan yayasan kita, wallahu alam. Yang penting niat kita lillahi ta'ala, yang pertama karena Allah ta'ala, yang kedua untuk kemaslahatan umat. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ente mau berbicara masalah program terdekat besok ini, tanggal 25 itu Hitanan Masal. Kurang dukungan berarti kita panggil dari warga sekitar ini, masih kurang dukungan ini untuk. Kalau misalnya kurang dukungan ya sangat kurang. Support aja tidak ada. Tapi kalau misalnya ada apa-apa, mintanya didahulukan. Tapi kita juga punya istilahnya Jiwa sosial. Istilahnya bukan masalah jiwa sosial, kita juga punya prosedur. Terus kita juga punya kemampuan, paham? Yang istilahnya kemampuannya terbatas gitu loh. Kalau misalnya dari masyarakat atau wilayahnya kita saja donaturnya tidak ada yang spot, terusnya donaturnya cuma hanya 5%. Katusnya mau minta didahulukan, misalnya ada pengajuan pasien, ya mohon maaf gitu loh. Iya. Kita tidak mandang bulu siapa mereka, paham? Mau didahulukan atau tidak. Kita ini tidak ada uang kas, paham? Pokoknya kita kan mainkan istilahnya kan setiap ada program, ya contohnya orang sakit, baru kita share, estimasi sekian, butuhnya sekian, sudah kita share. Mau dapat berapa kita terima, nggak dapat kalau misalnya ada kekurangan, kita tutupi. Iya.
Kenapa kita kok istilahnya harus pesimis untuk urusan mau istilahnya donaturnya berpartisipasi untuk wilayah kita, apa istilahnya mau nyumbang atau enggak, ya itu urusannya mereka gitu loh. Kalau misalnya ada anak muda-muda seperti ini yang memiliki jiwa sosial atau empati yang bagus seperti ini, apalagi di dalam bidang medis ini istilahnya susah. Orang buka yayasan sih bisa, istiqomahnya itu bisa atau tidak? Banyak yayasan-yayasan tapi tidak ada yang istiqomah, tidak ada program. Nah seperti itu. Kalau misalnya istiqomah terus programnya berjalan terus tidak ada dukungan, ya sudah. Wah, kita tetap berjalan. Yang penting kan kita punya namanya istilahnya, yang penting berani, jangan takut, hadapi. Terus kita punya Allah Ta'ala, Percaya sama Allah. iya kita percaya, tidak mungkin Allah tinggal diam. Kalau kita untuk urusan umat seperti ini, pasti kita orang adalah pertolongan dari Allah gitu loh. Jadi jangan takut untuk urusan-urusan seperti ini gitu loh. Dan toh pasien-pasien kita juga bukan dari wilayah Surabaya juga, banyak dari luar kota saja kita terima kok gitu loh. Terus beranggapan pasien kita ini di Surabaya saja, enggak, kemarin dari mana saja kita terima, banyak dari luar kota. Padahal posisi kita ada di Surabaya. Kemarin saja ada telepon, ini ada pasien yang menghubungi orang yang punya fulus, yang punya uang, ini ada pasien tolong dibantu. Loh, dalam hati anak, kenapa ini tidak membantu, kenapa harus dilempar ke yayasan? Kan dia punya uang, cuma masalah istilahnya rawat jalan kok. Rawat jalan itu uang berapa sih yang harus dikeluarkan? Kenapa kok harus dilempar ke yayasan? Dia saja juga bisa gitu loh. Loh kalau misalnya dia mau istilahnya berpartisipasi sama kita, ya mungkin ada nanti program namanya untuk menangani pasien-pasien yang rawat jalan. Kita tidak ada untuk menangani pasien rawat jalan. Karena apa? Donaturnya aja istilahnya masih berpila-pila, masih memilih-milih kok. Ini programnya bagus atau enggak, ini penyakitnya apa, ini dari golongan mana. Masih ada rasisme juga di golongannya dari para donatur gitu loh. Ya, itu yang Ana mau hindarkan. Jangan rasis lah, kita ini sama-sama manusia gitu loh. Ini yang penting kan kita muslim. Jangankan muslim, kita juga bisa boleh kok bantu non muslim gitu loh. Seandainya kita orang ada yang pengajuan dari non muslim, ya kita misalnya dia minta bantuan ke kita, ya wajib kita bantu gitu loh. Tidak ada kita pilih-pilih kasih. Percuma kita mendirikan yayasan sosial di bidang kesehatan atau medis, relawan kesehatan atau relawan medis, tapi memilah-milah, ya jangan bos. Buat apa gitu loh? Susah. Iya susah. Buat apa? Lebih baik ya bubarkan saja yayasan-yayasan seperti itu gitu loh. Yang penting kan kita kan yang istilahnya donatur yang harus ketahui, kita itu berharap pertama sama Allah. Kita tidak punya donatur dari luar negeri. Mau negara mana kita tidak ada donatur dari situ. Kita pasti mengandalkan di media. Kita pasti share di media. Mau dapat berapa kita terima, mau tidak dapat berapa ya sudah. Mau tidak mau itu resikonya, kita harus menutupi istilahnya kekurangan-kekurangan yang harus kita selesaikan di rumah sakit tersebut. Ini kan pengalaman, dan ente sebagai sekretaris kan ente tahu sendiri di lapangan gimana. Selalu kita orang update ke ente, mat donasi kurang, gimana nih caranya. Tapi alhamdulillah semua tertutup berkat pertolongan Allah. Tidak ada donatur yang mau istilahnya yang ya apa nanti kayak gini, tidak ada. Donatur ini istilahnya masih kurang kesadaran. Ya, kalau misalnya kurang kesadarannya ya itu urusannya mereka ya. Tapi mudah-mudahan kita ini jangan memikirkan yang sekarang, tapi kita pikirkan ke depan. Makanya jangan dirusak IMS ini atau Indonesia Menegakkan Sunnah ini, yayasan ini jangan dirusak. Biarkan berjalan seperti yayasan-yayasan lainnya. Biar dikenal. Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Ya pelan-pelan dia bisa mungkin ingin mengenal dulu IMS ini bagaimana sih, arahannya kemana sih, gitu loh. Jangan melihat namanya yang eksklusif, Yayasan Indonesia Menegakkan Sunnah. Memang eksklusif, tapi
apa, bergerak dalam bidang apa, sosial dan dakwah. Apa yang ditonjolkan sosial, kita bersosial sambil berdakwah. Karena apa? Kita bukan ustadz kok, paham? Nah, kita mendakwai itu sambil dengan cara bersosial. Nanti kita ingatkan sama yang kita bantu, ibu atau bapak atau adik. Yang bantu adik atau ibu atau bapak ini, yang pertama Allah Ta'ala, yang kedua dari para donatur, yang ketiga jangan lupa banyak-banyak terima kasih sama Allah. Jangan istilahnya meninggalkan ibadah, terus harus biru waliden, istilahnya jangan kurang ajar sama orang tua, jangan melakukan hal-hal maksiat kepada Allah Ta'ala, apalagi yang namanya syirik. Allahumma ba'idna min kulli bala. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu. Seperti itu, Mas. Nah, untuk program kita orang lainnya seperti kayak apa? Sumur bor itu ya apa, Bang? Nah, sumur bor ini juga kita harus menjelaskan juga di masyarakat. Kita ini sumur bor, alhamdulillah sampai sekarang tim yang ada di lapangan tetap bekerja, tetap istilahnya memperbaiki terus mesin-mesin sumur ini, paham, agar maksimal. Ya, kita mengakui dan kita sadari kita meleset dari planning, tapi kita tidak pernah menjaga atau bukan menjaga, itu istilahnya anggapannya kita masih menjaga amanah dari donatur, dan itu sudah kita jaga sampai detik ini, dan itu milik umat dan Yayasan Indonesia Medan Sunnah. Alat mesin sumur bor itu nanti kita akan bikin titik-titik, banyak titik-titik sumur setelah mesin ini jadi. Dan mesin ini memang istilahnya makan banyak waktu, ya tahu sendirilah namanya pekerja kan di lapangan ini kan, apalagi dia tahu masalah permesinan gitu loh. Kita tidak bisa mengandalkan satu istilahnya orang yang mengerti tentang mesin. Kita juga harus melibatkan banyak orang agar mesin ini nanti pas diuji coba benar-benar sempurna. Istilahnya kalau sempurna itu hanya milik Allah Ta'ala, tidak ada istilahnya maksimal bisa beroperasi gitu loh, bisa bermanfaat ke depannya. Kita aja kemarin baru minta ke donatur kan istilahnya untuk membeli besi pipa, paham? Belum kita meminta untuk pengeboran nanti. Nah, itu harus direalisasi benar. Makanya sebelum istilahnya kita mengebor satu titik, maksimalkan dulu mesin ini. Jangan bikin malu nanti pas di lapangan. Tidak apa-apa kita orang kalah berapa lap, tapi kita menang nanti ke depannya lebih banyak. Insya Allah. Seperti itu. Jadi kita tidak ada namanya donatur yang dari luar negeri. Kalau misalnya ada apa kita orang mau nampilkan mukanya kita orang di media-media. Iya, sudah cukup lah. Kita sudah dapat seandainya ini kita sudah dapat dana dari luar. Kabar burungnya kan seperti itu. Siapa dana dari luar? Sebutkan namanya sini satu persatu siapa. Terus donatur besar yang ada di Indonesia ini siapa? Tidak ada di belakang kita orang, tidak ada. Kita masih murni. Kita tidak bisa ditunggangi. Tidak bisa. Kalau mau ditunggangi dari dulu sudah ada. Berapa orang yang mau istilahnya menawari kita dana besar, tapi selalu kita tolak karena apa? Kita tahu arahannya mau kemana, tapi kita tolak. Kalau misalnya mau gerusak-gerusuk cepet, hari ini Anda bisa cari MM-an, tapi siap-siap IMS nanti Kacau. Banyak ditunggangi, dan IMS singkat umurnya, tidak panjang umurnya. Biarkan IMS ini jalan seperti biasanya, seperti balita belajar berjalan pelan-pelan sampai tumbuh dewasa. IMS ini masih umur berapa? 6-7 tahun. Masih umur 7 tahun. Kalau anggapannya kalau misalnya 7 tahun ini anak masih kelas 1 SD. Iya, belum ada tingkat SMP atau SMA. Biar berkembang sendiri lah yayasan ini. Jangan pernah ada yang mau ditunggangi. Seandainya suatu saat senior seperti anak ini tidak ada,
kamu semua nanti yang melanjutkan, jangan mau ditunggangi. Tetap istiqomah, tetap mengikuti prosedur, tetap mengikuti ADART. Jangan Siap. pernah dirubah. Siap. Karena apa? Kalau misalnya sudah ditunggangi, terusnya nyarinya cuma materi, cuma uang, bukan tempatnya di yayasan. Wah, silakan. Mau cari kerjaan lain sana silakan. Yayasannya bukan tempatnya dibuat ajang mencari dana untuk diri tim masing-masing, tidak ada. Yayasan untuk umat, untuk kemaslahatan umat, dan kita harus istilahnya yang pertama menolong orang yang benar-benar kesusahan. Itu sajalah, jangan terlalu panjang, nanti juga yang dengar pun juga tidak ada nanti. Seperti itu. Pesan-pesan terakhir mungkin Bang Il buat Ya, pesan-pesan terakhir kepinginnya IMS donatur. ini ya, kepinginnya IMS ini istilahnya didengar lah. Kalau tidak tahu IMS, pelajarilah IMS ini siapa, awal mulanya gimana IMS ini, terus programnya apa saja, terus doakan, support. Kalau yang mau ingin berpartisipasi silakan berpartisipasi. Tidak ada yang namanya IMS ini. Misalnya sekarang gini, kita kan kemarin-kemarin kan banyak kan orang yang pengajuan pasien kan, banyak yang kita tolaki karena kan tidak sesuai prosedur kan. Iya. Ya banyak ya. Kalau kita mau nakal, kita terima aja pasien-pasien. Terus kita cari pasien di luar sana banyak kok. Yang membutuhkan bantuan. Banyak. Tapi ngapain gitu loh? Mau nyari masalah. Yang enggak ada kita adakan. Percuma. Biarkan dia istilahnya pengajuan, kasih prosedur, pasien ini sesuai prosedur, kita tangani. Kalau enggak kita kasih santunan, enggak sesuai kita tolak. Ngapain kok ribet gitu loh? Kita orang di sini enggak istilahnya enggak makan uang yayasan kok dibuat ribet. Kalau kita makan uang yayasan, setiap hari kita cari pasien, kita share terus. Gitu aja lah. Ngapain kok ribet? Kita orang lakuin aja yang ada. Program-program harian, bulanan, tahunan, itu aja. Nanti berkembang dengan sendirinya nanti. Pasti ada. Yang penting apa? Ya pinter-pinter lah istilahnya, memiliki ide-ide yang cemerlang, tapi yang pertama untuk kemaslahatan umat. Wis itu saja. Insyaallah. Insyaallah semoga kedepannya IMS lebih besar, lebih bisa banyak membantu masyarakat Amin, ini. insyaallah. Semoga IMS ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan visi dan misi dan sesuai ADART. Seandainya nanti suatu saat ente menggantikan senior-senior, jangan takut, pakai kacamata kuda, siapa di depan ente jangan takut, mau ente darah daging ente atau siapa, sikat kalau salah, jangan kasih ampun. Kalau ada tikus, kasih racun, kalau enggak kasih lem tikus, buang sampah. Jangan ada di dalam yayasan IMS tikus-tikus yang ingin memanfaatkan yayasan ini. Buang jauh-jauh, jangan takut, itu toh. Sudah. Ya, syukron Bang El, jazakallahu khair. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar.